Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas Kimia B 2020 dalam mata kuliah Praktikum Biokimia dengan dosen pengampu Ibu Irma Ratna Kartika MS Cetek dan asisten laboratorium Kak Aulia Natasha, Kak Dwi Giwang Kurniawan, dan juga Kak Nabila Seflini. Pada video praktikum kali ini, kami akan melakukan uji enzim yang terdiri dari isolasi enzim papain dan bromelin, uji aktivitas enzim papain dan bromelin, serta uji aktivitas dan uji nyala pada enzim katalase. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu ada Gustia Gita Putri, Miftah Aulia, dan Sabrina Nawal Novel Brik Bajri. Pada praktikum uji enzim ini menggunakan alat dan bahan sebagai berikut, yaitu pada alat yang dibutuhkan adalah yang pertama ada wadah atau gelas, yang kedua ada tabung reaksi, yang ketiga ada alat penghalus atau blender, yang keempat ada pipet tetes, yang kelima ada sendok, yang keenam ada lidi atau tusuk sate, yang ketujuh ada alat saring, dan yang terakhir ada korek api. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: buah pepaya, buah nanas, susu full cream, hati ayam, wortel, daun pepaya, kentang, sawi, hidrogen peroksida dengan konsentrasi 3%, cuka, larutan baking soda, air, dan juga daging. Berikut langkah kerja dari isolasi enzim papain dalam buah pepaya dan isolasi enzim bromelin dari buah nanas. Pertama, haluskan pepaya dengan menambahkan 100 ml air dalam blender. Lalu, saring buah pepaya yang sudah dihaluskan dan dipisahkan ampasnya. Kemudian, tambahkan ekstrak buah pepaya ke dalam 2 gelas yang telah berisi daging. Selanjutnya, simpan gelas pertama pada suhu rendah dan gelas kedua pada suhu ruangan. Yang terakhir, amati perubahan yang terjadi. Lakukan prosedur ini pada buah nanas untuk mengisolasi enzim bromelin. Berikut hasil pengamatan isolasi enzim papain pada buah pepaya dan enzim bromelin pada buah nanas. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat dibuktikan bahwa pada enzim papain yang terdapat pada buah pepaya dan enzim bromelin yang terdapat pada buah nanas berhasil memecah ikatan peptida pada protein dalam daging, sehingga membuat daging menjadi lebih lunak. Selanjutnya adalah langkah kerja untuk uji aktivitas enzim papain pada buah pepaya dan enzim bromelin pada buah nanas menggunakan susu full cream sebagai sumber protein. Yang pertama, siapkan ekstrak dari buah pepaya dan buah nanas yang sebelumnya digunakan pada isolasi enzim. Selanjutnya, tambahkan kedua ekstrak tersebut ke dalam wadah yang berbeda yang telah berisi susu full cream. Lalu, amati reaksi dan perubahan yang terjadi. Berikut hasil pengamatan dari uji aktivitas enzim pada enzim papain dalam buah pepaya dan enzim bromelin dalam buah nanas menggunakan susu full cream sebagai sumber protein. Dari percobaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa ekstrak dari buah pepaya dan buah nanas ketika direaksikan dengan susu full cream, maka akan saling terpisah atau tidak menyatu. Hal ini dikarenakan enzim bromelin yang terkandung dalam buah nanas dan enzim papain yang terkandung dalam buah pepaya bekerja untuk memutus ikatan-ikatan peptida pada protein, yang dalam percobaan ini menggunakan susu full cream sebagai sumber protein tersebut. Dan yang terakhir adalah uji aktivitas enzim katalase dan uji nyala pada enzim katalase. Berikut langkah kerjanya. Yang pertama, buatlah ekstrak dari hati ayam, wortel, daun pepaya, kentang, dan juga sawi. Lalu, masukkan ekstrak tersebut ke dalam 5 tabung reaksi yang berbeda. Kemudian, tambahkan reagen yang ingin diujikan. Selanjutnya, dilakukan uji nyala api dengan memasukkan lidi atau tusuk sate yang telah dibakar ke dalam 5 tabung reaksi tersebut. Lalu diamati reaksi yang terjadi.
Berikut adalah hasil pengamatan dari uji aktivitas dan uji nyala dari enzim katalase. Semakin banyak gelembung gas dan semakin terang nyala bara api, berarti kerja enzim katalase akan semakin maksimal pula atau semakin cepat. Dan begitu pula sebaliknya. Hal ini karena salah satu kerja dari enzim yaitu sebagai katalisator atau mempercepat laju reaksi. Sekian praktikum uji enzim dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.